Tak dengar. Orang dengar. Mboten Ya. mireng. Kultum. Oke. Kita sudah di dalam Masjid Agung. Mulu Jami. Di Turki kalau Jami artinya masjid. Jami. Masjid besar kita sebut Jami. Masjid kecil musola masjid. Oh, mula kan mau ya Mas. Bisa mau. Kalau besar Jami. Oke? Ini salah satu masjid dari Sultan. Apa maksud saya? Kalau Sultan membangun masjid sama orang lain beda. Apa bedanya? Kalau saya seorang biasa mungkin saya kaya, saya membangun masjid besar, boleh. Tapi hanya satu masjid. Kalau Sultan membangun masjid, bukan hanya gedungnya masjid saja. Keliling sini ada beberapa gedung. Setiap kali Sultan membangun masjid, ada masjidnya, ada perpustakaan, ada madrasah, dapur, pemandian umum, jadi lengkap kompleks. Kalau Sultan itu meninggal, makamnya pun di dalam komplek itu. Ya. Jadi satu komplek besar untuk masyarakat. Jadi orang datang ke keliling sini dia bisa pakai pemandian umum karena ini ibu kota kan, banyak orang datang dari luar. Jadi mereka pakai pemandian umum, anak-anak susah dari keluarga susah dibawa ke sana belajar di madrasah gratis. Ada pasar kecil, toko-toko yang disewa, uang yang mereka dapat mereka masak di dapur. Orang-orang miskin di keliling sini bisa makan gratis di dapur. Jadi dari Sultan boleh dibilang sumbangan atau donasi yang paling baik untuk masyarakat itu kompleks dengan masjid. Nah ini salah satu masjid dari Sultan kita bisa lihat. Masjid terbesar di kota Bursa. Kurang lebih 700 tahun usianya. Cuma dicat renovasi kelihatan masih baru. Kalau lihat atapnya Bapak Ibu ada 20 kubah kecil. Biasanya masjid-masjid besar begini dari Sultan, ceritanya adalah sebelum Sultan pergi perang, dia nazar dulu. Kalau dia menang perang itu, dia mau membangun masjid. Ya. Dulu Sultan Bayazid yang membangun masjid itu, dia nazar, dia pengen membangun 20 masjid keliling kerajaan dia. Dia pergi perang ke lawan Eropa, dia menang dan balik sini. Tapi dia tanya sama ulama-ulama besar di sini. Setiap sultan dari kecil dia belajar dengan ulama-ulama besar supaya mereka ilmunya lebih tinggi, agamanya bagus. Karena sultan-sultan Turki Utsmaniyah anggap dirinya wakil agama Islam. Mereka yang bawa agama Islam ke Eropa Timur. Jadi setelah sultan menang perangnya, dia balik sini, dia pengen membangun 20 masjid. Tapi guru dia arahkan dia, sarankan dia daripada 20 masjid membangun satu masjid besar di ibu kota Bursa. Terus dia ikuti kata ulama dan dia membangun masjid dengan 20 kubah yang satunya simbol 20 masjid yang dulu dia nazarkan. Ya. Kalau lihat satu yang kubah atasnya ada kaca. Menurut cerita tanah ini yang tanah dibangun masjid ini milik beberapa orang. Salah satunya orang non-muslim, bukan muslim. Dia tidak mau jual tanahnya untuk tempat ibadah orang muslim. Tapi karena Sultan minta, terpaksa jual. Tapi setelah membangun masjid katanya orang itu karena tidak ikhlas, kubah ini selalu jatuh. Setiap kali mereka bangun jatuh terus. Jadi itu kisahnya. Alasan aslinya bukan karena tidak ikhlas, karena jendela masjid ini sangat kecil. Jadi kalau tidak tutup ini gelap. mereka sengaja buka ya biar Masuk akal. Bercanda. Ngejak guyon. Jadi di bawah masjid apa di kubah sana ada air mancur dan itu tempat wudhu untuk laki-laki. Biasanya di Turki tempat wudhu selalu di luar. Tidak ada masjid yang tempat wudhunya di dalam. Ini mungkin contoh salah satu-satunya contoh yang tempat wudhunya di dalam. Air ini dari gunung. Kalau musim panas ini kan air salju sudah cair dan airnya yang mengalir sampai ke kota. Ini airnya dingin dari gunung. Kalau lihat dalam masjid Bapak Ibu, masjid di Turki atau urusan agama di Turki sedikit beda sama Indonesia. Apa bedanya? Yang pertama, Turki kita tidak punya ustaz. Maksud saya adalah ketika saya di Indonesia, sholat Jumat saya pergi masjid yang sama, tapi setiap minggu, setiap Jumat ustaznya beda-beda. Bulan puasa, tarawih, ustaznya beda-beda.
Itu di sini enggak. Di sini ada kantor agama, namanya Diyanet. Diyanet yang atur semua urusan tentang agama di Turki. Dan setiap masjid sini punya imam sendiri. Saya seorang Turki, pengen jadi imam, saya ikut SD, SMP sama. SMA saya ikut imam hatib. Itu SMA yang beda sama lain, lebih banyak pelajaran bahasa Arab dan agamanya lebih banyak. Seperti Bapak Erdogan, presiden kita, lulusan dari imam hatib. Setelah imam hatib masuk universitas, ambil jurusan imam. 4 tahun lulus, saya daftar ke Diyanet, kantor agama. Saya sudah lulus, sudah ada diploma. Nanti mereka kirim saya ke masjid-masjid keliling Turki. Kurang lebih 86-87 ribu masjid keliling Turki. Dan saya digaji sama pemerintah. Saya digaji sama pemerintah seperti guru. Guru kan sekolah ajarin. Imam juga di masjid. Setiap masjid ada imam sendiri. Seminggu satu hari dia ada liburnya, dia ada gaji. Tapi dia dikasih cuma satu syarat. Syaratnya apa? Di sini anak-anak Turki kita belajar agama di sekolah pelajar. Turki tidak ada madrasah, Turki tidak ada pesantren. Sejak Turki Republik semua sekolah agama dilarang, tutup. Tidak boleh. Terus kita belajar agama di mana? Sekolah modern, sekolah biasa sudah ada. Dari SD 1 sampai universitas kita belajar agama. Cuman dasar, agama yang informasinya dasar. Nah, yang lebih teliti, lebih detail, kita belajar dengan imam di masjid. Setiap musim panas, Juni sampai September 3 bulan sekolah libur. Selama 3 bulan imam di sini dia buka kursus dan itu gratis. Karena dia ada gaji kan. Setelah dia jadi imam, dia harus satu syarat itu dia buka kursus gratis untuk anak-anak sini. Jadi saya kalau tinggal di sini, anak saya tinggal di sini, dia datang sini ikut kursus baca Al-Quran, doa, semuanya dia dengan imam di sini. Jadi setiap masjid ada imam seperti masjid ini. Kalau masjid besar begini selain imam ada muazzin, Bilal. Tempatnya Bilal ini, dia naik ke atas, dia yang atur semua saf-saf dari belakang. Karena imam dari depan tidak bisa. Kalau masjid kecil hanya imam, satu imam. Ya. Masjid besar imam plus muazzin. Oke? Nah, zaman dulu masjid-masjid ini sangat penting. Kenapa? Zaman dulu yang di tangga itu yang tinggi, tempatnya imam khutbah Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya selalu di sana. Khutbah itu sangat penting, bukan karena baca doa atau Al-Quran, tapi berita terbaru, berita update selalu dikasih dari khutbah. Sebelum kan, dulu kan tidak ada radio, Quran, tidak ada kan. Jadi semua berita terbaru, Sultan mau perang kemana, Sultan sakit, Sultan meninggal, anak Sultan naik tahta, segala hal atau penyakit yang seluruh kerajaan harus hati-hati, bersihkan rumah masing-masing, bla-bla, semuanya dikasih tahu dari khutbah. Sampai saat ini khutbah itu sangat penting. Saat ini semua masjid boleh khutbah. Dulu zaman dulu hanya masjid besar begini boleh khutbah. Nah, saat ini khutbah pun semua topiknya sama. Kalau hari Jumat Anda datang masjid ini atau pergi Turki paling timur, masjidnya, khutbahnya, topiknya sama. Ditentukan oleh Diyanet, kantor agama. Turki ada jamaah-jamaah seperti Muhammadiyah, Ahmadiyah juga ada di sini. Sufi ada atau Naqsyabandi ada. Tapi mereka tidak boleh bikin bingung masyarakat. Maksud saya adalah ketika saya di Indonesia kita mau puasa. Seharusnya puasa malam ini mulai kan, tarawih mulai. Saya pergi masjid, terus tiba-tiba ustadznya bilang kita ikut pemerintah. Terus tarawih nggak jadi. Saya bingung, itu maksudnya apa? Ikut pemerintah apa ya? Maksud saya, ya udah ikut kan, kalau bulan kelihatan kan ya udah langsung mulai kan. Nah, di sini tidak ada hal-hal, tidak ada yang ikut pemerintah atau yang lain-lain tidak ada. Diyanet bilang tanggal 15 kita mulai puasa, 15 semua puasa. Semua masjid mulai tarawih. Kalau ada yang coba pisah-pisah kita nggak mulai gitu, langsung tegar sama apa? Tegur. Pemerintah. Tekan. Tidak boleh. Ditegur. Tegur.
Tegur sama pemerintah. Soal agama tidak boleh pisah-pisah, semuanya harus satu. Jadi semua ikut Diyanet. Kalau ada masalah, Diyanet yang umumkan. Tahun ini mulai begini, udah beres. Semua ikut pemerintah. Imam-imam banyak semua ikut Diyanet. Mungkin ada tambahan masing-masing boleh, tapi topiknya 90% sama. Oke? Itu yang hal yang sangat jelas di Turki. Imam, Diyanet, dah. Kalau dalam masjid mungkin agak beda sama Indonesia ya. Selalu di masjid-masjid Turki ada kaligrafi yang banyak. Ini paling banyak. Biasanya 8 nama. Allah, Muhammad, 4 khalifah, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, sehingga Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein. Itu saja yang biasanya ditulis. Paling kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, atau kalimat syahadat biasanya. Tapi di masjid ini banyak banget yang kaligrafi yang dekorasi dalam masjidnya. Kalau lihat di sini, ini mimbar dan mihrab. Mihrab tempat imam, dia berdiri di sana. Mimbar untuk khutbah. Kalau yang kecilnya apa? Ini kursi. Kursi untuk ceramah juga. Tapi biasanya kursi ini dipakai oleh imam sebelum sholat. Sebelum Jumatan, dia ceramah di sini. Bukan khutbah ya, khutbahnya cuma. Orang yang pengen dengar ceramah imam, dia datang ke masjid lebih awal, dia ikuti ceramahnya. Atau Idul Fitri, Idul Adha, sebelum sholat ceramah utama, ada sini. Imam duduk sana. Itu asli dari awal ada. Terus selain itu, di pojok sana Bapak Ibu, yang ruangan yang kayak tutup, itu tempatnya sultan. Kalau sultan datang sini sholat di sini, dia khusus pisah di sana. Bagaimana bisa? Seharusnya kan agama Islam tidak boleh, orang raja pun siapapun tidak boleh pisah-pisah, kan semua sama. Sebenarnya mereka tidak mau, tapi mereka belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Khalifah Umar kan waktu dia sholat di kan, jadi sultan tidak mau mengalami hal yang sama karena untuk keselamatan negara masih butuh sultan. Jadi dia sholatnya di atas sana sendiri. Tempat-tempat ini saat ini tidak pakai karena tidak ada sultan, tidak ada keturunan sultan di sini. Sejak Turki Republik tidak ada sultan lagi. Tempat itu dipakai untuk 10 hari terakhir bulan puasa. Itikaf. Ya. Orang yang pengen itikaf masuk sana, dia ibadahnya di dalam sana 10 hari. Itu. Yang di depan sana yang kelihatan yang kayak kain yang besar itu tutupan asli kiswah, bagian kiswah Ka'bah dari abad 17. Dari abad 16. Dulu Kekaisaran Turki Utsmaniyah pernah kuasai Saudi Arabia dan pernah diambil kekhalifahan. Khalifahan dari Turki Utsmaniyah. Setiap tahun Sultan siapkan tutupan Ka'bah itu karena ini pusat tekstil kan, bursa. Mereka siapkan hadiah-hadiah untuk Ka'bah dan Makkah Madinah. Semuanya dikirim dengan kafilah besar, tentara besar Turki Utsmaniyah berangkat sampai ke Makkah. Itu salah satu contoh yang belum pernah diganti dan disimpan di sana. Bagian kulit dan sutra masih dijaga dari awal sampai sekarang asli. Ada pertanyaan? Semuanya masih ada. Ya, inilah kuda-kuda yang sudah dijelaskan oleh leader kami.
Evet, Malatya. Karşıdaki İbrahim Cennet.